Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Liradhiyallahi ta'ala syawjala minad dunya wal akhirah. Li ruhi sayyidina wa habibina wa syafiina qurrati a'yunina maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa atba'ihi wa ansari wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi wa ummatil kiram. Faman khusuhu li hadratis syekh Imam Al-Baqi. Wal ustaz al-muhaddits al-mutqin al-kamil Syekh Nasib bin Muhammad Asman radhiyallahu anhu wa nafa'ana bi ulumihi wa bi barakatihi fid dini wad dunya wal akhirah. Syaulillailahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa walidayya walil mu'minina amin. Halaman 18 atau 19? 18 ya. Hadis ketiga. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-faqihu hadatsana Muhammad bin Fadl qala amba'ana Muhammad bin Ja'far qala amba'ana Ibrahim bin Yusufa qala amba'ana Muhammad bin Fadl anil ajlah anid duhaqi qala innallaha ta'ala ya'muru sama ad-dunya fatang syaku bima fiha minal malaikati fayanziluna fayuhituna bil ardi waman fiha sebagaimana dikatakan oleh Al-Imam Faqih ya, yang diceritakan dari Muhammad bin Fadl, Muhammad bin Ja'far, Ibrahim bin Yusuf, juga dari Muhammad bin Fadl, ya dari Ajlah, diriwayatkan dari Imam Ad-Duhaq, ya, sebagaimana qala dawuh sapa panjenengane Imam Ad-Duhaq, innallaha ta'ala ya'muru sama ad-dunya, innallaha ta'ala temen Gusti Allah taala iku ya'muru perintah sapa Allah taala perintah sama ad-dunya ing langit dunya patang syaku mongko sigar apa sama ud-dunya atau langit dunya bima kelawan siji-wiji fiha kang tetep ing dalem sama ud-dunya bayane ma minal malaikati nyatane saking pira-pira malaikat ayan ziluna mongko padha temurun sapa malaikat payuhituna mongko padha nglimputi atau padha ngelilingi sapa malaikat bil ardi ana ing bumi waman lan malaikat fiha ing dalem bumi sebagaimana ya dikatakan oleh beliau Al-Imam Faqih yang diriwayatkan dari sekian tadi sanad-sanadnya, yang terakhir dari Imam Ad-Duhaq, bagaimana dinyatakan oleh Imam Duhaq sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala pada waktu itu memerintah terhadap langit dunia, langit yang tingkat pertama yang bisa kita lihat setiap hari ya. Allah memerintahkan pada langit dunia, akhirnya fatang syaku bima fiha minal malaika, maka langit dunia itu akhirnya sigar itu membelah ya. Akhirnya langit dunia, langit yang pertama itu membelah semua apa yang ada dalam langit yang pertama itu pada turun semua, yang tiada lain adalah ahlu sama ibunya ya, para malaikat Allah Subhanahu wa taala semuanya pada turun. Setelah turun fayuhituna bil ardi sampai di bumi itu akhirnya pada ngelilingi ya, muter mengelilingi atau ngeliputi di dunia atau di bumi. Waman fiha dan juga malaikat-malaikat yang ada juga di bumi ya. Waman dan malaikat fiha kang ing dalem bumi. Jadi semua malaikat-malaikat itu mengelilingi ya pada turun di bumi itu pecahnya langit yang kedua.
Semasaniatu waman fiha, semasaniatu mongko nuli iku tetep ing dalem langit kang kaping pindho ya. Wa semasaniatu mongko nuli ya sigar ya tetep langit kang kaping pindho waman lan malaikah fiha ing dalem sama ing dalem sania. Nah, menyusul setelah langit yang pertama sama dunia itu membelah ya, juga diikuti oleh langit yang kedua juga terbelah ya, akhirnya semua isi langit yang tingkat kedua itu juga pada turun ke bumi. Semua diadain para malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala. Semasali satu waman fiha, semasali satu mongko nuli ya ikut tetep ya para sigar apa langit kang kaping 3 waman lan malaikah fiha kang tetep ing dalem langit kang salisah. Jadi setelah menyusul langit yang kedua juga pecah membelah, diikuti ya selanjutnya langit yang ketiga juga pecah membelah, akhirnya isi ya langit yang ketiga yang diadarin para malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala semuanya itu juga pada turun ke bumi. Sumarrobiatu mongko nuli sigar apa langit kang kaping 4 waman lan para malaikat ya kang tetep ing dalem langit robiah. Juga menyusul berikutnya langit yang keempat juga membelah ya sigar ya atau membelah ya, juga semua isi ya langit yang keempat itu para malaikat-malaikatnya Allah Subhanahu wa taala juga pada turun ke bumi. Sumal khamisatu maka juga menyusul langit yang kelima. Sumal khamisatu mongko nuli sigar apa langit kang kaping 5 waman lan para malaikat kang tetep ing dalem langit khamisah. Disusul langit yang kelima juga sama seperti langit-langit yang tingkat 1, 2, 3, 4. Nah, menyusul langit yang kelima juga pecah sigar ya atau membelah. Nah, semua isi daripada langit yang kelima yang diadain para malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala itu juga pada turun ke bumi. Sumasan di satu mongko nuli ya sigar atau pecah atau membelah apa langit kang kaping 6 waman lan para malaikat fiha kang tetep ing dalem langit kang sadisa atau langit kang nomor 6. Jadi menyusul pula langit berikutnya langit yang ke-6 juga membelah pecah ya, semua isi langit yang ke-6 itu para malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala juga pada turun ke bumi. Semua isi yang ada di tiap-tiap langit ya, dari langit yang pertama sampai langit yang ini ke-6 juga isi daripada langit itu ya pada turun ke bumi yang diadain para malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala. Waman fiha semasa biatu mongko nyusul sigar atau membelah apa langit kang kaping 7 waman lan para malaikat fiha kang tetep ing dalem langit sabiah. Ya, menyusul langit yang ketujuh, langit yang terakhir juga pecah ya membelah, dan juga semua isi ya ahli langit sabiah para malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala juga pada turun ke bumi. Hatta yakunu hingga ono sapa para malaikat ono iku hingga ono sapa hingga ono sapa para malaikat oniku sab'a sufufin ya pitu piro-piro barisan minal malaikati saking piro-piro para malaikat, sehingga langit yang pertama sampai langit yang ketujuh itu pecah membelah, dan semua isi langit dari langit yang pertama sama ududnya sampai langit yang ketujuh itu pecah semua ya. Terus para malaikat-malaikatnya turun ke bumi. Nah, setelah sampai turun di bumi ya, para malaikat-malaikat itu ya mengelilingi juga berbaris ya, berbaris sampai 7 barisan. Jadi langit para malaikat-malaikat isi langit yang pertama baris 1 baris ya, langit yang kedua baris di belakangnya, langit yang ketiga sampai para malaikat-malaikat yang dari langit ke-7
itu juga pada baris ya. Jadi barisannya itu masing-masing. Ya para malaikat dari langit sama dunya, langit yang pertama itu baris jadi satu, langit yang para malaikat yang dari langit kedua baris di belakangnya juga jadi satu. Jadi semua itu ada 7 baris, 7 barisan ya, mengelilingi bumi ya. Fayuhitu nabil ardi ya, semuanya itu ngeliputi ya, nepung yang ngepung maring ngelimputi maring bumi. Itu semua para malaikat-malaikat yang dari langit pertama sampai langit ketujuh. Ba'duhum fi jofi ba'din wa ahlul ardi la ya'tuna fitron min aqtoriha la wajadu inda sab'i sufufin minal malaikah. Berikutnya, ba'duhum utawi sebagiane para malaikah iku fi jofi ba'din ing dalem jerone sebagiane kang weneh, kang liyane. Jadi begini, ba'duhum fi jofi ba'din, karena saking banyaknya para malaikat yang tak terhitung jumlahnya berapa juta dan berapa miliar para malaikat itu ya, jumlahnya tak terhitung, sehingga ba'dum fi jofi ba'din, antara sebagian malaikat itu fi jofi ba'din juga ada di dalam sebagian yang lainnya. Jadi semua malaikat itu ya pada baris ya, sehingga sampai ba'duhum fi jofi ba'din ya. Jadi antara sebagian malaikat itu ada di dalam sebagian malaikat yang lainnya. Wa ahlul ardi lan utawi ahli bumi iku layak tuna ora podo teka sopo ahlul ardi, ahli bumi ya, kitron ing pantan atau kitron ing pejajahan min aktoriha saking piro-piro pejajahane bumi ya, ila angin wajadu podo tinemu sopo ahlul ardi indahu ono ing sandinge kitron sab'a sufufin ing pitu piro-piro barisan minal malaikati saking para malaikat. Jadi semua ahli bumi layak tuna kitron min aktoriha ya, tidak datang di suatu pejajahan itu area lokasi min aktoriha, dari beberapa pejajahan atau kawasan di bumi, ila wajadu ya, kecuali mereka ahlul ardi indahu sab'a sufufin ya, mereka itu ya ada juga berbaris sampai 7 barisan ya, ahlul ardi, tapi tidak di kalangan kitron min aktoriha, kawasan yang dari tadi dipenuhi oleh para malaikat-malaikat yang dari langit sama dunia atau langit dunia sampai langit yang ketujuh ya, minal malaikat yang para malaikat. Fadzalika qauluhu ta'ala, fadzalika mongko kaya mengkono layak tuna iku qauluhu ta'ala, dewe Gusti Allah ta'ala, ya masarul jinni wal insi inistata'tum an tangfudu min aqtari samawati wal ard fangfudu la tangfuduna illa bisulton. Nah ini ayat Al-Quran ya, firmannya Allah atau dewe Allah, ini sebagai dalilnya lah ya maksarul jinni, kumpulane ya piro-piro jin ya, wal insilan menungsa, ini statoktum lamun sanggup atau kuasa sapa sira kabeh antang fudu ing yen toh metu ya, metu sapa jin dan nas, insi jin dan manusia ya, antang fudu min aktori samawati wal ardi, min aktori samawati saking piro-piro bejajahane
ya piro-piro langit wal ardi lan bumi. Fangfudu mongko metu sapa sira, la tangfuduna mongko ora padha metu sapa sira illa angin kejaba bisultanin kelawan kekuatan, ya kekuatan atau kekuasaan. Jadi mereka-mereka bangsa para jin dan para manusia itu tidak hadir, tidak datang di mana para malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala yang dari langit sama udunya, dari langit yang pertama sampai langit yang ketujuh itu semuanya pada baris, ya pada baris mengelilingi bumi. Nah mereka-mereka yang selain daripada malaikat, yang dari golongan jin dan juga manusia itu tidak datang, ya orang teka, ya orang teka. Karena apa? Ya di sini sebagaimana keterangan dewe Allah Subhanahu wa taala, ya maksarul jinni wal insi ini statoktum ang tangfudu ya min aqtari samawati wal ard fangfudu ya la tangfuduna illa bisulton, ya kecuali yang katakanlah datang teka, ya itu mereka dengan ada suatu batas kekuatan atau kesanggupan, ya itu bangsa jin dan manusia, ya itu tersisih, ya tidak datang yang illa bisulton, kecuali ya mereka yang mendapat kekuatan dari Allah Subhanahu wa taala. Terus lagi ya firman Allah, waqala lan dawu sapa Allah dewe ngene, wa yauma tanshaqqus sama'u bil ghamami wa nazalal malaikatu tanzila. Ya ini ya juga dikuatkan lagi oleh firman-Nya Allah, wa yauma tanshaqqu lan ing dalem dinane sigar apa asama'u pira-pira langit bil ghamami kelawan piro-piro mega wa nazala lan temurun sapa al malaikatu para malaikat tanzilan kelawan temurun menan. Jadi ini pakai dalil yang kedua, ya sebagai dalil sebagai dalil yang kedua, ya sebagaimana yang difirmankan oleh Allah, wa yauma tanshaqqus sama'u bil ghamami wa nazalal malaikatu tanzila. Jadi semua itu dipenuhi oleh barisan daripada para malaikat Allah Subhanahu wa taala. Warawalan riwayataken hadis sapa Abu Hurairah radhiyallahu anhu, sapa Abu Hurairah sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, saking Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an dari beliau Nabi Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yen annahu ing temen Gusti Kanjeng Nabi iku kala dawuh sapa jeneng Nabi dewe Gusti Kanjeng Nabi, innallaha taala temen sune Gusti Allah taala iku yaqulu dawuh sapa Allah taala dawe ngene, ya masarol jini ya golongane atau kumpulane para jin wal insilan para menungsa ini temen sune ingsun Allah iku nasohtu ya ngarepaken bagus sapa ingsun Allah laku marang siramu kabeh, wa inna mahiya mongko angin mestine utawi akmal ya iku akmalukum piro-piro amal sira kabeh fi suhufikum ing dalem piro-piro buku catatan amal sira kabeh. Paman mongko utawi sapane wong iku wajada nemu sapa wong nemu khairon ing catatan baguse buku catatan amal, yofal yahmad mongko becika mujia sapa man muji Allah taala ing Gusti Allah taala. Waman dan utawi sapane wong
iku wajada nemu sapa wong nemu huwero zalika ing saliyane mengkono-mengkono khair ya fala yalumanna mongko ojo ya nyacat-nyacat atau misui sop temen sapa man ya ila angin misui atau ila angin yalumanna nafsahu ing awak dheweke man. Nah, ini juga sebagaimana ya disabdakan oleh beliau Rasul Nabi Agung Muhammad SAW dalam suatu hadisnya yang diriwayatkan oleh sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an bahwa sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu dawuh ya atau berkata kepada golongan jin dan juga manusia ya ma'syarul jinni wal insi wahai ya kumpulane atau golongane ya para jin dan para manusia ini nasihatul lakum ya sesungguhnya aku Allah Subhanahu wa taala itu menghendaki baik terhadap kalian menghendaki baik terhadap kalian para jin dan para manusia. Fa inna ma hiya a'malukum fi suhufikum ya adapun semuanya itu tergantung daripada amal-amal kalian yang sudah tercatat pada buku catatan amal kalian ya kata Allah ya, faman wajada khairon falyahmadillah ta'ala ya barang siapa dari kalian ya para jin manusia apabila kalian itu ya menemukan atau menerima buku catatan amal kalian terus buku catatan amal tersebut itu isinya ya kebanyakan itu amal soleh amal yang baik ya falyahmadillah ta'ala maka becik ya lebih baiknya kalian banyak-banyak memuji kepada Allah Subhanahu wa taala itu dalam hadis beliau Rasul. Tapi sebaliknya, waman wajada ghairu dzalika fala yalumanna illa nafsah. Maka sebaliknya apabila kalian para jin, para manusia, terus kalian menerima buku catatan kalian, tapi dalam buku catatan amal kalian itu isinya semuanya itu adalah amal buruk, kebanyakan amal buruk daripada amal baiknya. Maka kalian jangan sekali-kali ya misui atau nyacat-nyacat ya terhadap Allah Subhanahu wa taala ya illa nafsahu ya kecuali itu semuanya dikembalikan ya yang nyacat-nyacatnya pada diri kalian sendiri misui cewek dugal dong ya dugale maring awake dewek ya nyacat-nyacate misuine maring awake dewek ya jangan sekali-kali misui marang Allah itu hadis beliau Rasul. Lanjutannya Fama ya'murullahu ta'ala Fama ya'muru mongko nuli perintah sapa Allahu ta'ala Gusti Allah ta'ala jahannama perintah jahannama ing neraka jahannam wayah ruju mongko metu minha saking neraka jahannam atau minha saking jahannam apa unukun tawilun apa unukun hayawan kang kaya gulu tawilun kang dawa ya tawilun kang dawa satiun kang nyengkerem ya nyengkerem mudrimun tur kang peteng mutakaliman hale bisa ngomong ya hale bisa ngomong. Nah setelah itu Allah Ta'ala ya kata beliau Rasul dalam suatu hadisnya ya bagaimana ya Allah Ta'ala ya berkata terhadap sebangsa kaum jin dan juga manusia yang artinya itu tadi yang saya sampaikan supaya tidak mengulang-ulang gitu ya. Nah terus Allah Subhanahu memerintahkan terhadap neraka jahanam memerintah terhadap neraka jahanam. Nah, akhirnya setelah neraka jahanam mendapat perintah atau perintah dari Allah Subhanahu wa taala, maka neraka jahanam itu mengeluarkan ya sebuah atau binatang yang mengeluarkan seekor binatang tersebut
ya unukun tawilun, yang sebagaimana bentuk binatang itu sebagaimana kayak leher, kayak leher, kayak gulu, tapi tawilun panjang banget. Ya, unukun tawilun, hewan yang keluar dari neraka. Hewan tersebut bentuknya itu seperti leher. Gulu atau leher sing bawah kayak binatang apa ya, kayak onta ya. Ya kayak binatang onta, gulune tapi ya lehernya tapi gede. Ya binatang onta segede-gede binatang unta. Lehernya juga masih dibilang-bilang kecil banget, tapi ini leher yang keluar dari binatang yang menyerupai seperti leher, ya leher binatang itu panjangnya nggak keturungan, panjang banget. Nah, cara ini binatang bubul ya buel ngarap buri gedenya pada bayi ya, ngarap buri tengah ya Pak pada bagaimana kayak leher tapi panjang satiun tuh yang kerem ya wis arane apa bentuknya sebagaimana kayak leher binatang yang panjang atau binatang yang menyerupai leher ya, terus panjang terus tapi nyengkerem ya, nyengkerem sudah kayak gitu. Muslimun ya, warnanya hitam pekat ya, seperti binatang seperti leher panjang terus nyengkerem ya. Nah, terus apa warnanya hitam kelam, muslimun ya. Terus seperti itu mutakaliman, bisa bicara, bisa ngomong. Binatang itu bisa ngobrol. Nah, ngobrolnya binatang itu bisa didengar dan dipahami oleh semua makhluknya ada di situ, baik itu manusia, jin, malaikat. Bahasa yang diucapkan oleh binatang yang keluar dari neraka jahanam itu ya, binatang unukun tawilun satiun muslimun mutakaliman ya, bisa berucap ya, bisa bicara ya. Sehingga bicaranya binatang itu gimana ya, ya setelah binatang itu keluar bisa berbicara ya, fayaqulu mongko nuli dawuh sapa Allahu Gusti Allah taala ya, fayaqulu mongko nuli dawuh sapa Allahu Gusti Allah taala, dewe Allah taala, alam ahad ilaikum ya bani adama ala ta'budu syaitana innahu lakum aduwwum mubin. Ini dawuhnya Allah. Alam ahad ana toh durung janji akan sapa ingsun Allah ya ilaikum marang siramu kabeh ya bani Adam ya tedak turune anak Adam ya. Janji gimana? Allah tak budu ingin toh ya ora podo nyembah sapa sira kabeh nyembah asetana ing setan. Karena apa? Innahu temen setan laku marang hiramu kabeh iku aduun, dadi sateru atau dadi musuh mubinun kang bener-bener nyata. Nah Allah taala melehaken ya maring bangsa jin bangsa manusia. Alam ahad ilaikum ya bani adama Allah ta'budu syaiton innahu lakum aduwwum mubin. Apa kata Allah, apakah ya ingsun Allah belum menjanjikan atau tidak menjanjikan ya terhadap kalian wahai anak cucu Adam ya, Allah ta'budu syaiton ya, kamu hidup ya itu jangan sekali-kali menyembah, mengabdi, mengikuti ya setan. Karena apa? Innahu lakum aduwwum mubin, karena ya sesungguhnya setan itu bagi kalian adalah benar-benar atau betul-betul musuh yang nyata. Tapi ya kalau kita cermati ya, kita amati ya, kebanyakan manusia hidup lebih-lebih di zaman yang sekarang ini itu banyak manusia yang berpaling dari Allah ya, berpaling dari Allah. Berpalingnya itu baik dalam segi akidah maupun juga dalam segi amaliyah. Dalam segi akidahnya sudah berpaling, dalam segi amaliyahnya juga berpaling. Amaliyah tanda kutip berarti aktivitas manusia sehari-hari yang inginnya usahanya maju, inginnya cari rezeki yang banyak, yang sukses. Akhirnya kan ambil
jalan pintas, ya lewat jalan tol dari istilah sekarang lah. Jalwatan lihat apa sih penting nang dunia orang kesusahan, tapi ya nggak pasti, ya nggak mesti umpamanya orang tersebut itu ya katakanlah berkoalisi atau menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, bersekutu dengan setan, ya setan itu baik dari dari tempat mana, dari tempat mana, ya dalam artian mencari pesugihan. Belum tentu orang itu sudah berpaling dari Allah, menyekutukan Allah, ya terus mencari pesugihan setelah sepulang dari tempat yang katakanlah ia tuju, ya mereka tuju, terus pulang ke kampung masing-masing, berusaha seperti biasanya, ya terus lambat tahun jadi orang kaya, nggak tentu. Kebanyakan ya malah ringsek atau dol karet. Yang adalah punya apa dijual ya untuk katakanlah pergi ke sana kemari kayak gitu. Nah, itu naudzubillah itu juga belum tentu nanti sebagaimana yang jadi cita-cita atau tujuannya atau hajatnya atau harapannya itu terwujud. Karena yang apa? Yang segala maha itu adalah Allah. Itu amat sangat meruginya orang-orang yang demikian. Ya, meruginya sudah berpaling dari Allah, ya sudah syirik menyekutukan Allah, hanya bersekutu dengan setan. Sedangkan ya maksud tujuan hajat apa yang diinginkan juga tidak terpenuhi atau tidak tercapai. Ya, nah gitu. Ya itu orang-orang semacam itu diancam oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya diancam gimana? Ya dalam salah satu ya firman Allah Subhanahu wa taala, ya ini waman a'rada waman a'rada anni apa ya? Waman a'rada itu yang depannya ayatnya itu waman a'rada. Waman a'rada ini fa innalahu ma'isyatan dongka, itu ayatnya seperti itu. Surat At-Toha itu kalau nggak salah, surat At-Toha ayat 124. Nah, waman a'rodo ani ya fa innalahu ma'isyatan dongka, ya ang zikri kok ani, waman a'rodo ang zikri fa innalahu ma'isyatan dongka, ya bukan a'rodo ani, ya waman dan utawi sinten tiangnya tesapa wonge iku a'rodo mengo, ya mengoknya berpaling sopeman ang zikri saking peringatan ingsun Allah atau saking zikir ingsun Allah, eling marang Allah, yufa inna lahu mongko temen june iku lahu tetep kadwe man a'rodo, ya fa innalahu mongko temen june iku tetep kadwe man a'rodo ma'isyatan ono penguripan dongka kang sempit atau rupek. Itu sudah diperingatkan oleh Allah. Waman a'rodo ang zikri fa innalahu ma'isyatan dongka. Barang siapa yang berpaling, ya berpaling dari peringatanku, ya dari berpaling dari ingat kepada Allah. Fa innalahu ma'isyatan dongka, maka sesungguhnya ya baginya suatu penghidupan yang sempit atau penghidupan yang susah, penghidupan yang rupek. Ya, itu diingatkan oleh Allah. Jadi barang siapa yang katakanlah menyekutukan Allah, berpaling dari Allah Subhanahu wa taala, nggak bakalan kaya walaupun mencari pesugihan, dimodali modal sawah saperapat kurang adol maning, alor mayu mengalor gitu, alor mayu Pekalongan, ngetan mayu Gunung Kawi, Gunung Kemukus, ngidul mari Gunung Serandil. Ya laut selatan, pandemit nang jero goa pandang wit gede, ya niku. Itu rugi ganda.
ya rugi, menyekutukan Allah termasuk dosa besar, ya enggak? Ya, menyekutukan Allah termasuk masuk dosa besar. Nah, yang kedua, ya orang tersebut ya dengan membawa banyak modal untuk lari ke sana, lari kemari, lari kemana aja, ya modalnya banyak, tapi nggak bakalan kembali, nggak bakalan enak hidupnya. Nah, udah diperingatkan oleh Allah, wa man a'radu an dzikri fa innalahu ma'isyatan dongka. Itu ayat 124 pada surat Toha. Nah, dalam surat Toha Allah memperingatkan ya wa man a'radu an dzikri fa innahu lahu ma'isyatan dongka. Ya. Itu ya, apalagi dalam itu hal pesugihan. Sekarang ini yang enggak pesugihan Allah yang tahu orang loro enggak pesugihan umpamane. Nah, wong kowe ora iku ngono, mendung babet bodat hal usaha duniawi. Bodat hal usaha duniawi saja yang ada dalam pikiran hatinya itu dunia. Tapi nyatanya orang tersebut lalai tidak mengerjakan apa yang telah menjadi perintahnya Allah dan Rasulnya. Sholat, apalagi zikir. Ya, seperti itu. Fa innalahu ma'isyatan dongka. Itu digawe umpamane wong mau sing ora tau salat, tau zikir, adoh saka Allah Subhanahu wa taala. Ya, gini, walaupun kaya raya, umpamanya dunianya, hartanya melimpah, maka kehidupan orang tersebut juga enggak akan merasakan banyak ketenangan, apalagi keberkahan. Nauzubillahi min dzalik. Nah itu coba ya kita amati, kita katakan lihat ya mereka orang-orang yang jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Karena orang yang jauh dari Allah, tabaidun minallah, qaribun minannar. Orang yang jauh dari Allah maka akan dekat nerakanya. Tapi kalau umpamanya orang terus gini udah dekat nerakanya, baidun min rahmatillah, dijauhkan dari rahmatnya Allah. Ya, kalau orang yang katakanlah jauh dari Allah itu qaribun minanar wa baidun min rahmatillah. Orang tersebut dekat nerakane adoh saka rahmate Allah. Tapi sebaliknya kalau orang tersebut qaribun minallah, orang tersebut itu dekat ya hubungannya dengan Allah Subhanahu wa taala, itu juga qaribun minal jannah, dekat suarganya, dan juga qaribun min rahmatillah, dekat juga dengan rahmatnya Allah. Nah, itu diwelehaken marang Allah Subhanahu wa taala ya, para manusia dan para jin ya, diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagaimana keterangan itu dalam hadisnya beliau Rasul Nabiullah Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah itu nah ya'murullahu ta'ala jahannama fa yakhruju minha unukun tawilun safiun muslimun mutakaliman fa yaqulullahu alam ahad ilaikum ya bani adama ala ta'budu syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Nah ini peringatan-peringatan Allah Subhanahu wa taala. Terus ayat berikutnya wani buduni hadza siratum mustaqim ya. Wani buduni wa anan ing temesune kelakuan, wa anan ing temesune kelakuan iku buduni padha nyembah ya sapa sira kabeh jin menungsa yani ing ingsun Allah. Hadza utawi iki wa ani buduni iku siratum mustaqimun, iku siratun ya dalan mustaqimun kang lurus atau kang jejeg. Nah, kata Allah Subhanahu wa taala dalam memperingatkan jin dan manusia, wani buduni ya bolak-balik sudah diperingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kalian hidup di dunia ya, hidup di alammu
ya itu hendaknya harus selalu beribadah kepadaku Allah. Karena ibadah kepada Allah, menyembah kepada Allah itu termasuknya siratul mustaqim. Haga utawi iki anik buduni, ya anik buduni iku siratul mustaqim. Kalau kalian betul-betul lahir batin ya tulus ya menyembah kepada Allah, ya mengabdi kepada Allah, menurut taat kepada Allah Subhanahu wa taala, itu termasuknya adalah kalian berjalan ya pada siratul mustaqim, jalan yang benar, jalan yang lurus. Ya, sebagaimana juga diingatkan lagi oleh Allah Subhanahu wa taala, ya Allah Subhanahu wa taala ya berfirman ya di surat yang lain, di salah satu ayat yang ayatnya seperti ini, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Wa ma khalaqtu lan ora pisan-pisan dadekaken sapa ingsun Allah al jinna ing bangsa jin wal insa lan ing bangsa menungsa illa angin anane ke illa angin anane nyiptakaken Allah taala nyiptakan jin menungsa ya iku dia buduni ya akibate podo nyembah podo ibadah sapa jin lan menungsa ni ingsun Allah. Tuh diingatkan lagi wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ya, saya ulangi wa ma khalaqtu lan ora pisan-pisan dadekaken sapa ingsun Allah. Al jinna ing bangsa jin wal insa lan ing bangsa menungsa ila angin anane liya'budun. Tulisane liya'buduni. Akibate padha nyembah, padha ibadah sapa jin menungsa ni ing ingsun Allah. Nah, lam di situ kalau dimaknani ya agar atau supaya ya liyak buduni ila angin anane liyak buduni supaya atau agar ya menyembah bangsa jin manusia terhadapku Allah. Angger dimaknani agar atau supaya, nah itu menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa taala itu berarti butuh disembah. Ya, butuh disembah. Ya, Allah membutuhkan. Allah taala butuh disembah. Nah, sedangkan Allah Subhanahu wa taala itu bersifatan wajib ya mukhalafatul lil awadis. Ya berbedani marang segala ya sing arane sifate para hawadis para makhluk. Ya, sedangkan Allah tidak butuh apa-apa dan juga tidak butuh terhadap siapa. Allah taala itu munazzahun anin naqsi, ya disucikan dari segala bentuk sifat kekurangan. Ya, jadi yang butuh itu manusianya. Nah, itu kalau dimaknani diartikan wa ma khalaqul jinna wal insa illa liya'budun, ya Allah Subhanahu wa taala itu tidak sekali-kali menciptakan ya bangsa para jin dan manusia kecuali kecuali agar mereka itu menyembah terhadapku Allah. Itu menunjukkan kalau agar lamnya di situ diartikan dimaknani agar atau supaya menunjukkan arti atau makna bahwa Allah taala itu butuh. Tapi menurut dalam tafsirnya, dalam tafsir Ibnu Katsir ya lam di situ maknanya lil akibah, lil akibat. Tulisannya taeta terakhir tamar buto, jadi bisa dibaca ya lil akibah. Ya, jadi cara maknani wa ma khalaqtulan ora pisan-pisan dadekaken sapa ingsun Allah al jinna ing para bangsa jin awal insalan ing para manung ing bangsa manungsa illa angin anane liyak buduni akibate padha nyembah
sapa jin manungsa ing ingsun Allah. Akibate bagi mereka jin dan manusia yang sadar, yang insaf. Angger sing insaf bener-bener insaf ya nggak tinggal ibadah, nggak tinggal selalu ketaatannya, nilai ketakwaannya semakin nambah waktu, semakin nambah minggu, bulan, tahun, nambah ningkat. Ya, tapi yang sifat kesadaran yang setengah-setengah, sholatnya juga setengah-setengah. Oh, semua itu dikembalikan terhadap sifat kesadaran, keinsafan orang yang bersangkutan. Jadi kalau umpamanya ada orang ya sholatnya ling-ling, kadang lagi pikirannya pepek sholat, tapi pikirannya lagi sembrawut, ya sholatnya melu sembrawut itu tingkat kesadarannya masih separoh-separoh, tanda kutip masih labil. Nah itu. Nah, itu nanti juga ada semua itu ada katakan ukubahnya masing-masing. Ya, ada ukubahnya dari Allah masing-masing. Tapi menurut kita orang sih mumpung masih kita orang itu masih diberi anugerah ya panjang umur oleh Allah, terus masih diberi anugerah selamat lahir batin oleh Allah, sehat walafiat oleh Allah, ya gunakanlah ya, semua sisa-sisa itu dimanfaatkan untuk meningkatkan hal ketaatan, ya keimanan, ketakwaan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Masalah dunia nomor 17 atau 27. Makanya ya kita orang yang ada dalam pikiran dan hati kita semua, mayoritas yang ada dalam pikiran dan juga hati itu nomor 17 jadi nomor 1. Kayak kowe. Sing nomor 17 dadi nomor 1. Padahal sing diperintah marang Allah Ta'ala dudu Allah Ta'ala kon lurus dunya mana golek sak kendeng-kendenge, golek sak akeh-akeh iki ora. Wong tujuannya Allah Subhanahu wa taala kan nggawe menciptakan jin dan manusia, itu ayatnya tadi sudah jelas. Wa ma khalaqtul jinna wal insa ya illa liya'budun, bukan illa litolabi dunya. Ya ya. Kecuali ya jin manusia mana pada golek pangan masing-masing tak akeh-akeh enggak. Ya illa liya'buduni. Ya supaya mereka akibatnya mereka yang sadar akhirnya mengejar ya istiqdad ya lidaril akhirah ya, di kampung atau perkampungan akhirat, karena di sana yang sifatnya abadi. Nah kalau kita pikir dengan cara logika ya sedangkan kita hidup di dunia itu sementara, ada batasannya, yang batasannya itu tidak tahu karena itu rahasia Allah ya. Hidup di dunia yang cuman sementara, kehidupan semu, kehidupan yang semu. Dunia ini alam rusak, alam fana, itu mengejarnya sampai kadang-kadang nggak ingat waktu. Ya berangkat pagi, ya pulangnya jam berapa, kadang sampai kadang pulang larut malam. Nah itu mengejar dunia. Nah kalau dipikir secara logika, nah kita dalam mengejar akhirat ya sampai batas kapan, sampai batas mana, apa dari pagi pulang larut malam atau enggak. Harus ada katakanlah pertimbangan dan juga perbandingan. Nah itu loh ya. Nah umpamanya cari dunia dengan capek-capek, kadang-kadang sampai ya teman jadi musuh, jadi lawan. Ya yang tadinya akrab jadi pecah ya. Nah iya, nah dan lain-lainnya dan sebagainya ya. Itu kalau diusut-usut ya jelas semuanya itu permasalahannya hal dunia ya. Yang tadinya akur, yang jadinya yang awalnya hubungannya akrab manis akhirnya bisa pecah. Coba kalau diselidiki, bukan hal urusan akhirat penyebabnya,
Semua penyebabnya dunia. Itu kalau dipikir dengan akal sehat, normal. Lah, seperti itu. Nah, saya lanjutkan nanti nggak nyampe-nyampe, nggak selesai-selesai. Walakad adalla minkum jibilan katsira afalam takunu taqidun, ya. Afalam takunu taqidun. Nah, ini peringatan ya sebagaimana yang didhawuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Walakad adalla lan yakti teman-teman nyasaraken, ya, nyasaraken sopo setan, ya, nyasaraken setan. Walakad adalla dan yakti teman-teman nyasaraken atau nyesataken sopo setan mingkum saking sira kabeh jibilan, ya, ing pantan kathiron kang akeh. Jadi dalam afalam takunu, ya, afalam takunu mongko ono toh atau ono toh mongko ora ono sapa sira kabeh ono iku takiduna padha ngangen-ngangen sapa sira kabeh jin menungsa kaya kowe. Hadihi jahannamu lati kuntum tu'adun. Hadihi utawi, ya, hadihi utawi iki marjeknya kemana ya? Hadihi utawi iki walaqad adalla minkum jibilan katsira iku jahannamu neraka jahanam alati kuntum kang ana sapa sira kabeh ana iku alati ya jahanam kuntum kang ana sapa sira kabeh ana iku tu aduna, ya, wis dijanjiaken sapa sira kabeh. Islauhal yawma bima kuntum takfurun. Islauha, ya, islauha, ya, podo manjinga sira kabeh ha ing jahanam, ya, al yauma ing dalem iki dina bima kuntum, bima kelawan suwi-wiji kuntum kang podo ana sapa sira kabeh ana iku takfuruna podo kufur sapa sira kabeh, ya. Al-yawma bima kuntum takfurun, ya, sampai sini, ya. Nah, ini diperingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Walaqad adalla minkum jibilan katsira. Nah, memang, ya, ya, apakah kalian itu, ya, tidak mengangan-angan, tidak berpikir bahwa setan itu, ya, sudah menjerumuskan atau menyesatkan terhadap kita semua dengan katakanlah suatu kumpulan-kumpulan atau golongan-golongan, ya, atau kelompok-kelompok yang banyak, ya. Jadi banyak kelompok-kelompok, ya, kelompok-kelompok manusia yang sesat, ya, disesatkan oleh iblis, oleh setan. Itu sudah menjadi apa itu tujuan, ya, daripada setan semenjak setan itu diusir, ya, oleh Allah, ya, Subhanahu wa taala dari surga berbarengan, ya, dengan Nabiullah Adam Dewi Hawa, ya, Nabiullah Adam alaihi salam dan juga Dewi Hawa, ya. Itu akhirnya setan itu, ya, katakanlah menuntut protes kepada Allah Subhanahu wa taala yang tiada lain akan menyesatkan semua Bani Adam, ya, ila yaumil qiyamah, ya, itu mau disesatkan oleh setan-setan atau iblis-iblis tersebut, kecuali, ya, yang selamat sebagaimana yang sudah bolak-balik saya
sampaikan keterangan penjelasannya. Si diantaranya ya min jumlatil siji ya golongannya orang-orang mukmin ya mukminin ya di dalamnya ya mukminah juga mukmin mukminah ya mukmin perempuan orang perempuan yang beriman ya pokoknya mukminal mukminin ya dari golongannya orang-orang yang beriman. Kedua golongannya mereka orang-orang yang soleh ya orang-orang yang soleh. Terus orang-orang berikutnya yaitu orang-orang yang minal mukhlisin, orang-orang yang selalu tulus, selalu ikhlas dalam beribadah, ikhlas dalam beramal, ikhlas dalam segala hal pokoknya. Segala hal apa saja yang bersangkutan itu betul-betul ikhlas. Ya, tandanya orang ikhlas, orang itu tidak akan mengungkit-ungkit hal-hal yang sudah lewat. Ya, baik itu hal masalah biasanya yang banyak-banyak diungkit-ungkit itu hal-hal ya katakanlah kebaikan walaupun kebaikan itu sedikit itu selalu diungkit itu tandanya orang tersebut itu tidak tulus, tidak ikhlas. Ya, ungkit-ungkit suatu kebaikan ya terhadap orang lain itu umpamanya diingat-ingat, diungkit-ungkit ya apalagi naudzubillahi min dzalik ya itu diingat-ingat itu golongan yang ketika minal mukhlisin. Yang berikutnya minal muttaqin, golongannya orang-orang yang bertakwa kepada Allah ya itu peringkatnya tinggi karena apa ya dalam Al-Quran bagian ayat-ayat atau firman Allah juga Allah menegaskan inna akramakum indallahi atqakum. Nah itu lebih mulia-mulia kalian ya semua ya itu adalah atqakum ya lebih katakanlah takut-takutnya kalian atau takwa-takwanya kalian kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu sebagaimana ya katakan peringkat yang nomor satu inna akramakum indallahi atqakum, sesungguhnya lebih mulia kalian semua baik di dunia maupun di akhirat itu adalah atqakum, lebih katakanlah nilai ketakwaannya kalian semua kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah itu. Nah, nilai kayak ketakwaan tersebut itu juga semuanya harus ditopang, harus dipadu ya, harus dibarengi ya dengan adanya suatu ilmu ya. Karena seseorang yang beribadah tanpa dasar adanya ilmu agama maksudnya ya, ilmu agama yang katakanlah betul-betul yang bersangkutan itu memahaminya ya, maka ya itu orang yang beribadah tersebut kalau ada dasar-dasar ilmunya maka semua hal ibadahnya itu akan sampai dan diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala sebagaimana dipaparkan dikatakan ya dalam suatu kitab ya dijelaskan kan begini ya, dan juga dalam hadis juga dipaparkan dijelaskan pula ya masalah katakanlah segala amal kita semua kalau tidak didasari dengan adanya ilmu maka amal kalian itu akan tidak diterima latuk balu mardudatun latuk balu ya, ditolak dan tidak diterima kayak gitu. Nah,